Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang tabung. Adapun bagian-bagian materi yang akan kita bahas tentang tabung, yaitu yang pertama tentang volume, yang kedua tentang luas permukaan, yang ketiga tentang luas selimut tabung, yang keempat tentang jari-jari, dan materi yang terakhir yang kelima yaitu tentang tinggi tabung. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu sampai kalian paham nantinya. Nah, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, khusus mata pelajaran matematika saja. Itu soal-soalnya silakan kalian kirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan, cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya satu per satu. Oke, perhatikan yang pertama. Kita bahas tentang tabung. Kalian harus paham terlebih dahulu bagaimana bentuk tabung dan bagian-bagian dari tabung. Perhatikan, ini merupakan gambar tabung. Dan garis ini dari titik tengah ke garis tepi di sini itu namanya jari-jari tabung. Dan T ini merupakan tinggi tabung. Dan kalau tabung ini dibuka, akan membentuk jaring-jaring tabung, yaitu jaring-jaringnya sebagai berikut. Ini tutupnya, ini selimut tabung, dan ini alas tabung. Nah, sekarang baru kita bahas soal yang pertama. Yang pertama yaitu tentang volume tabung. Kita diberikan sebuah gambar lengkap beserta ukurannya. Di sini jari-jarinya 10 meter dan tinggi tabung 20 meter. Kita diminta untuk menentukan volume tabung. Adapun rumus untuk menentukan volume tabung yaitu P sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan V yang kita gunakan di sini yaitu 3,14. Kenapa harus 3,14? Kenapa bukan yang 22/7? Itu dikarenakan nilai R atau jari-jarinya di sini dia bukan kelipatan 7. Maka V yang digunakan itu adalah 3,14. Lanjut, dikali R kuadrat itu artinya R dikali R. R di sini jari-jarinya itu adalah 10. Maka di sini kita tulis 10 dikali 10. Baru setelah itu dikali dengan T. T di sini tinggi tabung yaitu 20. Sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya 100. Lalu dikali dengan 20. Sama dengan 3,14 dikali 100 kita peroleh hasil kalinya yaitu 314. Baru setelah itu dikalikan dengan 20. Dan hasil akhirnya 314 dikali dengan 20. Itu kita peroleh hasil kalinya yaitu 6.280. Dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume suatu tabung. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang luas permukaan tabung. Perhatikan, diberikan sebuah gambar tabung lengkap beserta ukurannya. Di sini ada jari-jarinya 7 meter dan tinggi tabung yaitu 13 meter. Yang ditanya yaitu luas permukaannya. Adapun rumus untuk menentukan luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Sama dengan 2 dikali V yang kita gunakan di sini karena jari-jarinya kelipatan 7, maka V yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali dengan R-nya tadi jari-jarinya yaitu 7. Lalu dikali dalam kurung R-nya 7, T-nya tadi yaitu 13. Maka di sini kita tulis 7 ditambah 13. R-nya 7, T-nya 13.
Lanjut sama dengan. Nah, sebelum kita kalikan, kalau kita lihat di sini, itu ada angka yang habis dibagi. Yaitu angka 7. Sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal, yaitu 2 dikali 22, lalu dikali dalam kurung, perhatikan. 7 ditambah 13 hasilnya 20. Sama dengan 2 dikali 22 hasilnya 2 dikali 22 hasilnya 44, lalu dikali 20 itu kita peroleh hasilnya 880. Dengan satuannya di sini yaitu meter, maka satuan untuk luas permukaannya yaitu meter pangkat 2. Tinggal kita tambahkan pangkat 2-nya saja sini. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan luas permukaan tabung. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang luas selimut tabung. Berikut gambar tabung lengkap beserta ukurannya. Nah, ini merupakan jaring-jaring tabung atau tabung yang sudah dibuka. Yang perlu kalian ketahui, bagian atas ini merupakan tutupnya. Bagian tengah ini yang berbentuk persegi panjang merupakan selimutnya. Dan bagian bawah ini merupakan alasnya tabung. Yang akan kita cari itu hanya selimutnya saja. Oke, perhatikan. Adapun rumus untuk menentukan luas selimut tabung yaitu 2 dikali V dikali R dikali T. Sama dengan dalam kurung 2 dikali V yang digunakan kali ini yaitu 22/7. Karena jari-jarinya nilai R-nya ini merupakan kelipatan 7. Oke, lalu dikali R-nya tadi jari-jarinya 7. Baru setelah itu dikalikan dengan T. T di sini yaitu 20. Sama dengan, nah sebelum kita kalikan, kalau kita lihat di sini ada angka yang habis dibagi, yaitu angka 7. Lanjut, yang tinggal apa ini? 2 dikali dengan 22. Baru setelah itu dikalikan dengan 20. Sama dengan 2 dikali 22 hasilnya 44. Lalu dikali dengan 20. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu 880. Dengan satuannya di sini kebetulan tidak ada satuannya. Kalau misalnya diminta pakai satuan, perhatikan di sini. Satuannya yang diketahui apa? Misalnya sentimeter. Maka kalau satuan untuk luas selimut yaitu meter pakai pangkat 2. Yang jelas dia pakai pangkat 2. Kalau meter di sini maka meter pangkat 2. Kalau sentimeter di sini maka sini satuannya sentimeter pangkat 2. Itu dia caranya. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang jari-jari tabung. Perhatikan, kita diberikan sebuah gambar tabung lengkap beserta ukurannya. Di sini ada volume tabung dan juga tinggi tabung yang ditanya jari-jarinya. Maka cara untuk menentukan panjang jari-jarinya itu pakailah rumus volume karena volume yang diketahui. Apa rumus volume tabung? Yaitu V dikali R kuadrat dikali T. Ingat, kalau misalnya di sini yang diketahuinya luas permukaan, maka untuk mencari jari-jarinya pakailah luas permukaan. Kebetulan di sini yang diketahui volume tabung, maka yang akan kita gunakan di sini yaitu rumus volume tabung. Oke, lanjut. P atau volumenya di sini yaitu 6280 sama dengan V yang digunakan. Oke, perhatikan, kita belum tahu apakah jari-jarinya ini kelipatan 7 atau bukan. Nah, cara untuk membuktikannya dia kelipatan 7 atau bukan, silakan kalian bagi saja 6280 dibagi 7. Kalau hasilnya bilangan bulat, maka dia kelipatan 7. Kalau hasilnya berkoma, maka dia bukan kelipatan 7. Kebetulan sudah kami uji dan kita peroleh hasilnya itu berkoma. Maka jari-jarinya di sini bukan kelipatan 7. Maka Pi yang digunakan yaitu 3,14. Lanjut dikali R kuadrat. Ini yang ditanya. Berarti dia tetap R kuadrat. Baru dikali setelah itu T. Tinggi tabung di sini yaitu 20. 6280 sama dengan 3,14 dikali 20. Kita peroleh hasilnya yaitu 62,8. Baru setelah itu dikalikan dengan R kuadrat. Nah, sekarang biar mudah kita tukar posisi saja. Yang 62,8 dikali R kuadrat kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu sama dengan yang 6280 kita pindahkan ke sebelah kanan. Biar mudah saja.
Lanjut, maka R kuadrat itu sama dengan 6280 dibagi dengan 62,8. Kita peroleh hasil baginya yaitu 100. Ini baru R kuadrat. Maka untuk memperoleh nilai R saja atau jari-jarinya, itu sama dengan cukup kita kasih tanda akar saja pada angka 100 ini. Akar dari 100 itu hasilnya adalah 10. Dan satuannya di sini yaitu meter. Nah, seperti inilah cara mencari jari-jari suatu tabung jika yang diketahuinya yaitu volume tabung. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang tinggi tabung. Perhatikan di sini kita diberikan gambar sebuah tabung lengkap beserta ukurannya. Di sini ada luasnya, luas permukaan maksud kami, yaitu 880 meter kuadrat. Dan jari-jarinya yaitu 7 meter. Dan di sini juga sudah disebutkan kalau V yang digunakan yaitu 22/7. Oke, perhatikan. Yang diketahui di sini luas permukaan. Maka cara untuk menentukan tinggi tabung, pakailah rumus luas permukaan. Yaitu dimana rumusnya L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Perhatikan, L-nya di sini, luas permukaannya 880, lalu sama dengan 2 dikali V yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali R-nya di sini, jari-jarinya 7. Lalu dikali dalam kurung R-nya 7, T-nya tetap. Karena T ini yang akan kita cari. Lanjut. 880 sama dengan, nah sebelum kita kalikan di sini, itu kalau kita lihat ada angka yang habis dibagi, yaitu angka 7. Maka angka yang tinggal yaitu 2 dikali 22 dikali dalam kurung 7 ditambah T. Lanjut. 880 sama dengan 2 dikali 22, kita peroleh hasilnya 44. Lalu dikali dengan 7 ditambah T. Nah, biar mudah, kita tukar posisi. Yang 44 dikali dalam kurung 7 tambah T, kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang 880 ini, kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah saja. Lanjut. Maka 7 ditambah T sama dengan 880 dibagi dengan 44. Itu kita peroleh hasilnya yaitu 20. Maka untuk T saja itu sama dengan 20 yang di sini. Oke. Positif 7. Kalau pindah ruas jadi negatif 7. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu 20 kurang 7. Hasilnya sama dengan 13. Dengan satuannya di sini meter. Nah, maka tinggi untuk tabung kita kali ini yaitu 13 meter. Oke, gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Ingat, baik mau mencari jari-jari ataupun tinggi tabung, kalau yang diketahuinya volume, maka pakailah rumus volume. Kalau yang diketahuinya luas permukaan, maka pakailah rumus luas permukaan. Nah, seperti itulah cara untuk menyelesaikan soal-soal tentang tabung. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.